Welcome back to another daily coding videos dari dosen coding, dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian Postman-nya. Jadi si chapter ini kan tadi sudah kita setup ya. Jadi jangan lupa ya di setup roles, authenticated-nya apa. Kalau chapter ini kasih semua, terus roles yang public ini kita chapter cuma dikasih find sama find one. Jadi mirip sama yang course. Jadi cuma find sama find one, delete nggak bisa, edit nggak bisa, create nggak bisa. Nah, sekarang gimana kita implement ini ke REST API. Jadi kan ini kan content manager ya. Jadi sekali lagi diperhatiin kalau di Strapi ini tuh content manajernya, ini CMS-nya yang bisa kita setup dan kita pakai untuk REST API yang itu ada di sini ya. Nah, caranya berbeda. Nah, sekarang kita tinggal tambah aja. Ini kita copy aja, duplicate. Kita taruh sini. Terus ini kita ganti namanya. Get all chapter. Send. Tapi ini diganti chapter dan populate-nya nggak usah. Send. Ini bisa ya. Jadi orang yang public yang belum login, jadi di sini headers-nya, authorization-nya nggak ada, itu bisa dapat info tentang chapters-nya apa aja. Oke, ini all chapter. Terus one chapter. Sekarang kita duplicate. Get one chapter. Kita simpan chapter 1 ya, endpoint-nya sama, jadi kita nggak perlu ngerubah. Send. Oke, chapter 1 kok not found ya. Coba cek. Chapter ID 1 ada. Udah publish. Ada yang salah kah? Oh, chapters. Courses. Oh, right. Kayak gini kah? Oh ya. Nih. Endpoint-nya pakai S ya ternyata. Yes. Kita ikutin aja. Nah, ini dapat satu chapters. Jadi satu details dapat. Terus kalau kita mau create, nah nih yang create ini kan jadinya berbeda ya, teman-teman. Jadi create kita harus pakai outbearer dulu. Nah, ini kita ganti chapter validation error, muncul error karena kita belum setup authorization, udah headernya belum dan bodinya belum kita setup. Dan di sini ini kan kalau yang pakai files ya, kalau nggak pakai files nggak usah, ini kita ganti aja pakai row, kita ganti JSON. Nanti kita ambil, nggak salah di sini ada, oh nggak ada ya ininya. Nah nih, ini kita ambil sini, ini gini. Saya lupa. Sebentar ya. Strapi REST API. Ya, jadi bolak-balik baca dokumentasi nggak masalah. Create entry, nah ini loh. Ini create entry-nya kita ambil. Butuh ininya doang. Link relation nanti aja. Nih, datanya apa? Nih, datanya tentu saja kita butuh tadi di sini ya. Content type, chapter ini, title, video URL, kemudian description dan course-nya apa. Berarti kita butuh title. Oke. Title, video URL. Oke, URL here. Kemudian kita butuh description. Description biasanya panjang. Description kita ambil long, very long description. Anggap aja kayak gitu. Dan kita coba. Masuk ya. Tapi relationnya udah ada apa belum? Nah, ini kan yang jadi masalah. Dia masuk ke dalam content manager di chapter nih ya. Tapi ternyata course-nya belum ada. Nah, nanti kita bisa cari relation. Sepertinya ini. Relation dan relations. Oke, sekarang kita relation aja deh. Kemungkinan ya? Kemungkinan sih. Relation ini berarti foreign key-nya course. Jadi ini bisa kita coba. Siapa tahu bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya diganti. Sepertinya ini bukan relation. Kita coba aja deh. Course
1 ya, kita masukin ke basic Flutter. Mau nggak? Send. Oh mau. Masuk nih. Tebak-tebakan ya guys. Kok lemot? Halo. Wah. Get all. Jalan sih. Lokal aja udah lemot. Relationnya nggak ada. Nih. Oke, berarti bukan relation kata-katanya ya. Berarti chapter ini kita cek dulu content type builder. Chapter berarti course nih mungkin mintanya ya. Mintanya course mungkin. Sepertinya course-nya adalah ID berapa. Sebelum itu kita perlu bersihin dulu datanya. Chapter 3 kita hapus. Chapter 4 kita hapus. Sekarang kita send lagi. Tes. Oke, metanya gitu doang ya. Ih, lemot. Ya, kita pakai API-nya aja, get all. Chapter. Masuk nggak sih? Masuk ya. All chapter masuk. Nah, masuk ya. Jadi chapternya, basic Flutter-nya masuk. Jadi kalau kita mau menambahkan relasi, ternyata caranya begini. Ya. Ini adalah metode coba-coba, tapi yang penting jalan gitu ya. Nih, course, description, course-nya berapa, ID berapa, nanti disambungkan situ. Sama kalau teman-teman pengen ini, populate-nya ya. Populate. Gini mungkin ya. Tuh, muncul semua ya. Jadi course-nya muncul, course ID berapa, course ID berapa. Oke, 5, 1. Oke, sekarang kita buat satu course baru lagi. Baru. Kemudian course-nya ada ID 2. Kita simpen, kita send. Masuk, all chapter kita panggil lagi. Ada nggak ya course yang baru? ID 2, ID 5, dan ID 6. Nih, ID 6-nya dapat nih apa? Course-nya ID yang kedua. Ya. Nah, kayak gini. Enak udah. Kalau yang mau get one juga pengen dipopulate ya, tinggal populate sama dengan bintang. Simpan, muncul. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah beres nih kita untuk REST API-nya nih. Ini sudah yang pakai authorization bearer token, kalau yang lain enggak. Jadi kalau mau edit juga sama kayaknya ya. Edit kita copy yang dari sini aja. Jangan lupa diganti request-nya, di put. Kenapa kok kayak gini pakai post, put, page, dan lain-lain, teman-teman cek di course saya yang Udemy REST API. Laravel tapi. No problem, sama aja. Tapi konsepnya ini harus paham. Nih, put, authorization bearer, terus body. Bodinya kita ambil body yang ini. Ini ya, body yang ini. Kita misalkan mau ngedit, tapi ada ID-nya dulu nih. Chapter berapa nih? Chapter ID yang ke... Bentar, kita coba. Chapter ID 6 ini ya. Misalkan sekarang kita mau ubah menjadi course-nya course ID 1 misalkan. Nah, ini bisa nih. Edit on course. Oke, ini ganti course ID, edit on course chapter, sorry. Open, chapter, ID-nya 6, kemudian kita simpen. Yang kita rubah apa? Course-nya jadi 1. Simpen, kita send. Oke, nggak ada kelihatan apa-apa ya di sini ya. Kita send dulu yang ID 6. Kita mau cek ya, ID 6 sudah berubah jadi course 1 apa belum? Nah, ini sudah 1 ya. Sekarang kalau kita edit lagi lebih dalam, baru edited. Kemudian ini kita kembalikan ke chapter 2, ini jalan nih. Send. Ini jalan, kalau kita get one chapter, terus, nah ini udah 2. Nah, mantap. Udah edit, udah delete. Nah, delete, kayaknya kita kopas dari sini, duplicate. Masukin sini. Saya belum nemu cara yang jauh lebih enak daripada ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya cara yang lebih enak, boleh komen, boleh chat. Jangan lupa join Discord, join WhatsApp community juga bisa. Nanti tanya-tanya di situ juga bisa. Delete. Ini kita delete one chapter. Kita simpen. Authorization header-nya, bearer-nya tetap ada. Header-nya berapa? Courses-nya yang nomor 6 kita delete.
Jangan courses, salah endpoint guys. Chapter ya, chapters ya. Oke, sekarang kita send. Nah, chapter 6 sekarang udah hilang nih. Send, not found. Nah, beres ya. Udah 404 juga responsnya. Ininya sudah di setting gitu kan ya. Nah, itulah nikmatnya low code development. Jadi ini sambil santai-santai gitu kan, bikin endpoint, bikin database, bikin CMS-nya udah jadi. Nah, nanti mungkin habis gini kita bisa fokus di Laravel-nya. Di Laravel-nya nanti akan menampilkan course, login dulu deh, login, terus nampilin, gini, kalau yang public dia kan nggak usah login, tapi kalau yang admin dia login dulu dan macam-macamnya. Nah, nanti kita lihat lah ya, kita bikin dummy things yang semudah mungkin untuk dikerjakan. Oke, see you in the next videos. Jangan lupa kalau misalkan suka cara mengajar saya dan suka cara ngoding saya, teman-teman bisa support dengan nge-like, nge-subs, dan nge-share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di next videos.